Dari seluruh jaringan komuter lain di Jabodetabek, mungkin yang paling horor itu adalah Green Line. Yes, kita kalau ngomongin desek-desekan semua jalur setiap rush hour desek-desekan, iya. Tapi kalau ngomongin yang bukan buat pemula, itu jawabannya Green Line. Dari Tanah Abang sampai Rangkas, ini merupakan jalur yang paling panjang, 72 km membentang tuh. Dulu sebelum tahun 2017 cuma sampai di Maja doang. Nah, sekarang dipanjangin sampai ke Rangkas. Jalur ini membentang 3 provinsi. Yes, bener 3 provinsi, dari Jakarta ke Banten, ke Jawa Barat, ke Banten lagi. Ya lu kalau ngomongin Tenjo itu merupakan daerah Jawa Barat, bukan daerah Tangerang. Sebenarnya apa yang bikin chaos? Kalau kita ngomongin rame-ramean, tentu jalur ke Bogor lebih rame. Kalau ngomongin jalur Bogor nih, itu setiap weekday bisa melayani 400.000 penumpang per harinya. Kalau di Green Line jauh lebih sedikit, paling cuma 120.000 lah per harinya. Tetapi ini kita ngomongin masalah frekuensinya. Frekuensi kereta di jalur Bogor itu 2 kali lipat lebih sering dibandingkan jalur hijau. Makanya jangan heran di Green Line itu kadang-kadang lo mesti nunggu kereta sampai setengah jam, lama banget. Nah, itu yang ngebuat horor. Dan satu lagi nih, rangkaian kereta di Green Line itu lebih pendek dibandingkan di jalur Bogor. Kalau di jalur Bogor itu rangkaian keretanya bisa panjang sampai 12 gerbong. Kalau di Green Line cuma 10 gerbong. Udah gitu nih, di Green Line nggak dapat kereta-kereta baru, nggak dapat kereta Inka, nggak dapat kereta Cina. Kalau kereta baru itu kan lebih enak, gerbongnya itu lebih spacious gitu, lebih lega. Di Bogor dapat, di Tangerang Green Line ini nggak dapat. Jadi udah jarang, gerbongnya lebih sedikit, ditambah lebih sumpek juga. Setelah gue cek cross check kenapa frekuensinya itu nggak bisa dibikin lebih sering, jawabannya karena keterbatasan daya listrik. Lu bayangin tuh, ini bukan di luar Pulau Jawa, ini di Banten. Tapi daya listriknya buat 12 gerbong gak ngangkat. Dan ini juga ada masalah persinyalan yang kurang modern. Jadi kalau di jalur Bogor dia itu lebih modern, lebih mantep buat narik 12 dia kuat. Begitu dites di Green Line bikin 12 gerbong, ngedrop. Dan kalau mau ngomongin gangguan nih ya, gangguan itu lebih sering terjadi di Green Line dibandingkan di Red Line. Dan kalau di Green Line nih, kalau ada gangguan itu bakal nguler ngefeknya sampai ke belakang-belakang. Kenapa ya? Karena di Green Line ini semua stasiun itu cuma 2 jalur. Sementara kalau di jalur Bogor itu kan beberapa stasiun ada yang banyak jalurnya. Jadi kalau ada gangguan satu kereta, yang lain bisa nyalip di depan tuh. Kalau di Green Line nggak bisa, semua harus nunggu. Jadinya chaos. Dan lo bayangin nih soal penumpang, meskipun sekarang masih kalah jauh dibandingkan jalur Bogor, tapi kita kan paham. Sekarang banyak kota-kota baru di sekitaran jalur Green Line ini. Kita mau ngomongin Podomoro Tenjo, kita mau ngomongin di Maja, banyak perumahan baru yang artinya begitu ditempatin full sama warga-warga barunya nih, itu Green Line bakalan makin chaos. Penumpangnya bakal makin rame. Sekarang aja udah desek-desekan luar biasa. Nanti kalau makin rame, aduh, ngeri dah. Mungkin 10 tahun ke depan bakalan jadi kayak kereta zombie kali ya. Nah, ini PR besar buat Andra Sony. Ente kan ngakunya dekat sama Prabowo. Coba deh ngomongin tuh, biar disambungin sama KAI. Coba deh urusin Green Line biar lebih manusiawi nih. Sebenarnya sih masih banyak anomali-anomali Green Line yang kalau gua omongin sekarang nggak muat videonya. Ntar kita bahas di part 2 nih ya. Dan kita bakal bahas juga nanti daerah-daerah baru di sekitaran Green Line nih, karena banyak daerah-daerah yang gue juga baru tahu sih, dan ternyata not bad juga.